Selamat pagi menjelang siang. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran PPKN. Dan kita sekarang masuk di bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah atau satu negara selain dari rakyat dan wilayah. Jadi berdiri satu negara itu ada unsur yang sangat mutlak yang harus ada, yaitu rakyat, baru wilayah, dan pemerintahan. Itu harus ada dalam terbentuknya satu negara dan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Nah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintah negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita atau tujuan negara. Pemerintah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kita mulai masuk di sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, pertama, macam-macam kekuasaan negara. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Siapa tahu apa sebenarnya kekuasaan itu? Nah, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Misalkan contoh, ketika misalkan Irene, dia di rumah, dia sementara main handphone. Nah, ketika sementara main handphone, tiba-tiba ibunya, mamanya katakan, Irene, berhenti dulu main handphone, sekarang kamu belajar dulu. Nah, apa tindakan Irene? Ternyata Irene langsung berhenti main handphone dan dia langsung untuk belajar mengerjakan tugas. Nah, ini adalah kekuasaan. Jadi orang tuanya, mamanya, dia punya kemampuan untuk memberikan perintah, tindakan kepada Irene, dan Irene mendengar perintah dari mamanya. Itu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dapat kita artikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya atau yang diperintahkan. Seperti tadi, Irene sementara main handphone dan mamanya katakan begitu, Irene berhenti dulu main handphone, belajar dulu. Dan Irene akhirnya berhenti main handphone dan dia melanjutkan belajar untuk mengerjakan tugas. Tuh. Nah, apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Nah, kita mulai di pendapat menurut John Locke. John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, baru kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Baru kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itu pendapat menurut Locke, dan sekarang kita akan
Nah, ini adalah ya, Montesquieu ya. Kemudian pendapat dari John Locke tadi disempurnakan oleh Montesquieu, di mana Montesquieu mengatakan bahwa yang pertama kekuasaan negara, yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Baru yang kedua atau B, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang C, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, Montesquieu ini, pendapat dari Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat dari John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya itu terpisah. Nah, teori dari Montesquieu itu dinamakan teori trias politika. Jadi bisa disebut trias politika. Sekarang yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Nah, dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Nah, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan? Menurut Kusnadi dan Ibrahim, dalam buku tahun 1943 di halaman 40, istilah pemisahan kekuasaan separation of power dan pembagian kekuasaan division of power itu merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda satu sama lainnya. Nah, pemisahan kekuasaan itu berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Jadi setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang pembagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisah. Artinya, di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau ada kerjasama, adanya sistem yang saling membutuhkan, melengkapi dan mengawasinya jalan pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara kita Indonesia? Jadi negara kita menurut konsep pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kita mulai di pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita mulai di pembagian kekuasaan secara horizontal. Pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Yang pembagian kekuasaan yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif. Nah, atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baru yang keenam adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembagian kekuasaan secara horizontal itu tadi, jadi ada pemerintah pusat di mana berlangsung antar lembaga negara sederajat, yaitu itu presiden. Jadi dia akan kerjasama dengan lembaga yang sederajat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI itu di tingkat pusat. Nah, kalau di pemerintahan daerah itu berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat. Misalkan di tingkat provinsi yaitu gubernur. Nah, gubernur itu bekerja sama dengan lembaga yang sederajat yaitu DPR tingkat provinsi. Ya, DPR tingkat provinsi. Nah, kalau di kabupaten kota yaitu bupati dan wali kota, bupati dan wali kota berarti dia kerjasama dengan DPR di tingkat kota dan di tingkat kabupaten. Nah, sekarang pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Itu dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, tunggu sebentar ya, akan ada bunyi azan.
Ya, kita lanjut. Jadi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya, kita lanjut ya tadi ada lagi penjelasan ya. Jadi menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, hubungan antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan koordinasi. Ada pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan wilayah. Muncul sebagai konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonomi, yaitu provinsi dan kabupaten kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi wewenang pusat, yaitu politik luar negeri, baru pertahanan, keamanan, justisi dan agama, moneter dan fiskal. Itu yang ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat yaitu mengenai kewenangan pemerintah pusat, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter dan fiskal. Itu yang ditangani pemerintah pusat. Yang lain telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Dengan demikian masa pertemuan kita hari ini sudah selesai dan nanti tugas-tugas akan segera dikirim. Nanti kalian lihat tugas di classroom dan semua tugas kalian kirim di classroom. Terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita.